Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min 'alaq walladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, pada kesempatan yang mulia ini kita coba melihat salah satu sifat manusia dalam kehidupannya. Setelah itu nanti kita melihat fungsi agama di dalamnya. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu sifatnya adalah gundah, gelisah, tidak puas, yang dalam Al-Quran disebut dengan halu'a, keluh kesah. Ayat lain menyebutkan dia lemah menghadapi itu dan lemah menyelesaikannya. Untuk itu kita lihat sifat manusia itu atas ketidakpuasannya mendapat suatu prestasi, ingin pindah ke prestasi lain. Mendapatkan suatu keadaan, ingin pindah kepada keadaan lainnya. Manusia berkeluh kesah dengan keadaan yang sedang ia jalani. Dapat satu, ingin dua. Dapat dua, ingin tiga. Tanpa batas. Hujan salah, panas pun salah. Itulah manusia. Tidak pernah merasakan cukup dalam hidupnya, tidak merasa puas dalam hidupnya, sehingga ia susah dalam menghadapinya. Contoh kita lihat, eksekutif. Ada seorang pejabat, dapat sebuah jabatan, ingin jabatan yang lebih tinggi, dan ingin yang lebih tinggi lagi. Kadang-kadang tindakannya itu menafikan, mentiadakan, seakan-akan tidak ada yang mampu untuk menduduki jabatan itu. Ya, kita katakan malah ada yang lebih berhak duduk di sana, tetapi demi keinginan yang lebih berhak tadi menjadi tidak mendapat posisi pada tempat yang selayaknya. Ini juga jika kita perbincangkan, sehendaknya ini tidak ada terjadi di kalangan kita. Kata Nabi, serahkanlah sebuah kepemimpinan itu, serahkanlah sebuah urusan itu sesuai dengan ahlinya. Dokter, peneliti dan sebagainya, ingin mencapai prestasi yang lebih tinggi, sampai menghabiskan masa, malam, begadang, dan banyak hal yang dilakukan, tidak dapat, sampai dapat. Itu bagus dan itu sangat positif. Tapi kadang-kadang mengurangi hak keluarganya. Ia tidak sempat lagi bergaul dengan anak dan keluarganya, ingin prestasi. Artis misalnya, ingin mendapat prestasi tinggi. Setelah dapat prestasi tinggi, ada kewalahan yang ia dapatkan adalah kadang-kadang dia tidak mengantuk, tidak tidur, sampai waktu tidur pun payah makan obat dan sebagainya. Kalau kita lihat ini semua, itulah perjalanan hidup manusia, tidak pernah puas. Kita sebut tadi keluh kesah. Bagaimana menghadapinya ini? Kalau dalam hadis, itu jelas sekali. Dalam Sahih Bukhari, nomor hadis 6436, dan dalam Sahih Muslim tersebut 1048, seandainya anak Adam itu, seandainya manusia itu mendapat dua lembah emas, sungguh ia akan mengupayakan yang ketiganya, ingin yang ketiganya. Mungkin setelah dapat yang ketiga, ingin yang keempat dan sebagainya. Itulah melambangkan bagaimana posisi manusia itu
merasa tidak puas dan tidak cukup dengan keadaan yang ada. Kemudian kalau kita lihat dalam Al-Quran, sifat manusia disebut dengan halu'a. Halu'a, keluh kesah. Ya, tidak cukup dengan apa yang ada. Setelah ada, dia kikir. Setelah ingin mendapatkan sesuatu, ingin keluar dari sesuatu itu. Dan begitulah sifat manusia. Dan ini adalah bawaan manusia dan tidak bisa dielakkan. Nah kemudian setelah mendapat sebahagian ingin lagi. Ini dalam At-Takasur dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat di ayat 1 dan 2. Sampai manusia itu nanti ke liang lahat, baru dia berhenti dengan angan-angannya, cita-citanya, keinginannya dan keluh kesahnya itu muncul sampai ia meninggal dunia. Memang begitulah manusia, juga diketahui dalam Al-Alaq dikatakan, kalla innal insana la yatgha. Sungguh manusia itu condong kepada melakukan keadaan yang sifatnya melampaui batas dan merasa dirinya tidak cukup dan tidak cukup. Pendengar yang kami muliakan, suatu sifat yang dimiliki manusia ini adalah sifat bawaan. Ya, sifat bawaan. Sifat ini tidak salah. Sifat ini positif. Selain itu, ia adalah menjadi modal dalam kehidupan manusia untuk mencapai kemajuannya. Oleh sebagian pembahas, sebagian pengamat, sebagian penafsir mengatakan ini adalah nafsu. Nafsu ini mesti ditolak, mesti dihabisi, dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat potensi keinginan manusia, keluh kesah manusia itu adalah modal bagi hidupnya. Dengan keinginan itulah ia akan lebih maju. Dengan keinginan itulah dunia ini akan lebih hebat. Dan dengan keinginan itu yang kita katakan dorongan hawa nafsu tadi membuat berbagai macam capaian, perubahan, pembangunan akan berlanjut dengannya. Jadi, kalau mau kita katakan keinginan itu adalah hal yang positif bagi manusia, bagi kita adalah bagaimana mengatasinya. Bagaimana mengelolanya, bagaimana menundukkannya. Untuk inilah di dalam agama ditawarkan 3 komponen untuk supaya manusia itu bisa dipandu, supaya manusia itu bisa berjalan dengan baik dengan potensi keluh kesahnya itu. Fungsi yang pertama, saya mulai lagi katakan, ada 3 fungsi agama dalam menghadapi sifat manusia itu. Allah tahu betul setelah ia ciptakan manusia, apa yang cocok untuk manusia itu untuk memandunya. Jadi manusia tidak bisa dilepaskan dengan keadaannya, sehingga manusia itu nanti akan muncul, akan sampai kepada titik yang kita sebut kejenuhan dan kecelakaan. Nah, kejenuhan dan kecelakaan inilah yang dijauhi, yang diingatkan oleh agama jangan sampai terjadi dalam hidup manusia. Fungsi yang pertama adalah fungsi disebut wiqayah. Bahasa kita disebut preventif. Islam menanamkan konsep wiqayah. Ya. Kemudian kecukup hati-hatian ya, untuk kehati-hatian sebagai hidup, dan itu dijadikan sebagai benteng. Maksudnya apapun yang kita akan lakukan, pikirkan dulu dan dijaga dulu. Jangan sampai terjebak dalam sebuah lubang yang akhirnya tidak bisa keluar dari lubang itu.
Nah, kita lihat nanti dalam hadis Imam Muslim 1054 itu dikatakan, sesungguhnya beruntunglah manusia, beruntunglah umat Islam yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang diberikan Allah itu adalah sanggup hidup sederhana, yang dikatakan sanggup hidup qanaah, dan dengan apa yang dimilikinya dia puas dengan itu, tetapi tidak mematahkan semangat untuk mendapatkan yang lebih banyak dan lebih hebat lagi. Kemudian nanti rezeki manusia itu sifatnya zuhud. Zuhud, ia punya kekayaan, ia punya gedung tinggi bertingkat, mencakar langit. Dia punya pesawat dan sebagainya. Tetapi bagaimana kekayaannya itu tidak diletakkannya tidak dikuasai dengan hatinya, hanya cukup dia kuasai dengan tangannya. Dalam makna kekayaan yang ia miliki itu hanya di tangan, tidak masuk ke hati. Kaum muslimin yang sedang pendengar yang kami muliakan. Nah, fungsi wikayah ini, landasan utamanya adalah tauhid diperkuat. Perkuat dalam makna apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat, Allah melihatnya. Bagaimana keadaan kita paham bahwa Allah menyaksikannya. Nah, konsep qanaah, konsep zuhud dikatakan sebagai vaksinasi, sebagai vaksin untuk mengatasi penyakit-penyakit itu jangan sampai terjadi ke dalam diri kita yang memang kita punya sifat keluh kesah. Itu yang kedua. Satu, sifat zuhud, sifat qanaah. Yang kedua, perkuat tauhid. Yang ketiga, jangan mendekati hal-hal yang tidak dibolehkan dalam agama. Ini pendekatannya fikih. Jangan sampai terjadi hal-hal pelanggaran agama yang disebut dengan maksiat. Ini rezeki. Yang keempat, pendidikan akhlak dengan baik. Pendidikan akhlak dengan baik, ada hal-hal yang boleh dilakukan, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan tapi ada batasnya. Ada hal-hal yang boleh dilakukan juga ada batas-batasnya. Hadis tentang ini banyak, ya. Salah satunya dalam Sahih Muslim 1054. Kemudian ada lagi di dalam Sahih Bukhari 1599. Hadis tentang pendidikan akhlak juga dikatakan bahwa akhlak itulah nanti akan membawa manusia ke surga, dan akhlak jahat yang tidak baik, akhlak jelek, itulah akan membawa manusia ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Azab yang ia alami bukan saja di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Bukan saja di akhirat nanti, juga di dunia pun ia akan mendapat azab. Satu. Yang kedua, masuk kepada pengobatan. Apabila sudah terjadi, ada pengobatan namanya asyifa. Namanya fungsi asyifa, kuratif namanya. Ketika ketidakpuasan menjadi penyakit hati manusia, namanya amradul qulub. Al-Quran memposisikan manusia itu bagaimana ia selalu dibimbing oleh agama. Ya ayyuhalladzina amanu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Ini Yunus ayat 57. Setelah kejadian, setelah manusia melakukan itu, kita katakanlah menjadi penyakit manusia, maka bagi manusia obatnya perbanyak baca Quran. Perbanyak baca Quran dalam makna jangan ada masa siang atau malam
yang terlewatkan tanpa adanya membaca Quran. Fungsi ini ya berperan ketika penyakit itu sudah terjadi. Nanti akan mengikuti penyakit lainnya, iri hati, ada nanti penyakit tamak, itu penyakit keluh kesah tadi. Kemudian ada penyakit ria, ada penyakit sombong, dan sebagainya. Kalau kita lihat, ya, Allah sudah mengingatkan, itulah, larilah kepada Al-Quran kalau sudah terjadi hal itu. Maka paling tidak ada sifat-sifat, ya, kalau pendekatan kajian tasawuf yang perlu dilihat itu tobat, kemudian menjaga hal makanan yang tidak halal dan atau syubhat, kemudian bersifatlah zuhud, maksudnya hidup dalam kekayaan, hidup dalam kemewahan, tetapi kekayaan dan kemewahan itu tidak menguasai kita. Jadi kita yang menguasai dia, dan dialah yang, kitalah yang mengatur dia, bukan dia yang mengatur kita. Dalam hidup mesti sabar, kemudian selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan rida dengan apa yang terjadi dalam diri kita. Nah, untuk itulah nanti untuk mengatasinya setelah terjadi tadi, untuk mengobati penyakit itu yang kita sebut dengan tadi preventif, ya. Kemudian yang kedua kita sebut dengan kuratif atau asyifa. Banyak hal yang kita lakukan. Yang pertama, melalui zikir, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lakukan muhasabah. Sejauh mana dosa yang sudah dilakukan, sejauh mana kesalahan yang sudah dibuat. Lantas istighfar dan banyakkan salat sunat selain salat wajib. Hamba Allah kaum muslimin sedang pendengar yang mulia. Hadis tentang ini, ayat tentang ini banyak diungkap dalam Al-Quran. Salah satunya adalah hadis di dalam Sahih Muslim 2702. Kemudian ada dalam Sahih Tirmizi 3510 dan sebagainya. Masuk kita kepada fungsi agama yang ketiga. Saya ulangi lagi, di saat kita keluh kesah, ada yang ketiga adalah protektif yang disebut ismah. Bagaimana kita kalau memang sudah terjadi setelah kita obati, apa yang kita lakukan? Bagaimana kalau itu belum kita jalani, bagaimana kita menghindarinya? Disebut agama berfungsi sebagai ismah. Ismah yang dimaksud adalah salah satunya lakukan salat sebanyak-banyaknya. Lakukan salat sebanyak-banyaknya, sebab dengan salat itulah akan tercegah apa disebut perbuatan keji dan mungkar. Kita lihat dalam Al-Ankabut ayat 45. Kemudian lagi yang kedua, kita tambah dengan ibadah rutin sebagai sistem imun yang berkelanjutan. Untuk mengatasi itu, untuk membuat ketahanan diri kita, jangan keluh kesah itu menguasai kita. Ya, ini disebutkan Al-Ankabut ayat 45. Selanjutnya yang disebut dengan kita merasakan selalu diawasi Allah. Allah selalu memantau kita. Allah selalu melihat kita. Disebut dengan murakabah. Hadis Muslim nomor 8. Kemudian yang paling penting, jangan lupa bagaimana kita membuat komunitas. Komunitas itu yang membuat kondisi itu tidak membuat kita melakukan kejahatan-kejahatan dan malah membendung kita dan mengingatkan kita untuk tidak masuk ke dalam itu.
Kemudian yang paling penting sekali secara individual, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diingatkan dalam Sunan Tirmizi ayat 3388. Kaum muslimin sedang jemaah yang mulia, banyak sekali hadis ini tidak mungkin kita sampaikan semua. Pada kesempatan ini kita hanya bisa menyimpulkan ketidakpuasan manusia adalah fitrah yang telah diciptakan Allah. Tidak bisa dihapus, namun bisa dikelola. Bukan dihilangkan melalui berbagai macam tindakan, tetapi hanya bisa dikendalikan dan fungsi agama akan berperan di dalamnya. Ilmu-ilmu sekuler yang sifatnya bukan ilmu agama, dia hanya menawarkan pengobatan. Beda dengan agama. Agama mengajarkan bagaimana melakukan, menjalani hidup ini. Menghadapi sikap keluh kesah itu dikatakan ada 3. Sebelum sakit dialami, di saat sakit dirasakan, dan sudah sembuh, setelah sembuh, apa yang dilakukan. Dalam agama itu yang disebut dengan ajaran sumuliah, lengkap, mencakup 3 fungsi yang telah kita sebutkan tadi. Nah, untuk itu kita ingatkan bahwa agama itu adalah menjadi tibbun nabawi, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Pedomannya tibbun nabawi, dan juga ada kitabnya Zadul Ma'ad. Apapun yang kita alami, yang sifatnya keluh kesah, itu adalah potensi kita. Itu adalah ciptaan Allah. Tidak usah dibimbangkan, tidak bisa diobat untuk dihapus dan sebagainya. Tetapi bagaimana strategi kita melalui ajaran agama yang kita ungkap di atas tadi adalah melalui bagaimana sifat itu kita kelola dengan baik, sehingga hidup kita ini akan lebih baik, sehingga hidup kita ini akan lebih mulia dan sukses dunia dan akhirat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.